21. Luna terbelalak, dia menutup mulutnya sendiri. Sungguh dia tidak menyangka bahwa high heels yang dia pakai bisa terlepas dari kakinya dan mengenai kepala Jonathan yang sedang berjalan meninggalkannya. Ais, mengapa high heels aku harus mengenai kepalanya? Keluh Luna dengan suara yang sangat pelan. Luna menggigit bibir bawahnya, dia merasa deg-degan ketika melihat Jonathan menghentikan langkahnya. Entah apa yang akan dilakukan oleh Jonathan kepadanya sekarang, apakah mungkin pria itu akan menembaknya? Atau mungkin pria itu akan menyiksanya? Jonathan mengusap kepalanya yang sakit, kemudian dia pun menghela nafas dengan penuh rasa kesal. Pria itu segera membalikkan badannya, menatap tajam kepada Luna. Aku gak sengaja, beneran aku gak berniat untuk melemparkan high heels ke kamu. Itu semua. Luna mencoba menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya, dia menjadi gelagapan ketika melihat Jonathan berjalan mendekatinya. Luna segera membuka satu high heels yang masih dia pakai di kaki kirinya, dia menodongkan high heels tersebut kepada Jonathan. Jangan mendekat, aku akan memukulmu kalau kamu berani mendekatiku. Jonathan tidak peduli dengan ancaman dari Luna, dia menarik tangan Luna yang sedang memegang high heels, membuat tubuh wanita itu menubruk dada bidangnya. Jonathan mencengkeram lengan Luna dengan kedua tangannya, menatap dengan tatapan menusuk kepada wanita yang jaraknya sangat dekat sekali dengannya. Apa kamu berani melawanku? Aku adalah Raphael Wilson, dalam sekejap sebenarnya bisa saja aku menghancurkan kamu. Tapi rasanya tidak akan puas jika tidak melihat kamu menderita dahulu. Luna terkejut ketika mengetahui bahwa ternyata pria yang menculiknya itu adalah seorang pewaris perusahaan raksasa nomor 1 di dunia itu. Raphael Wilson, jadi kamu adalah pewaris di Wilson Group. Tapi kenapa kamu harus menculik aku seperti ini? Kamu cari sendiri jawabannya, jawab Jonathan dengan nada ketus. Dia menelan saliva begitu menyadari wajahnya begitu dekat dengan Luna, apalagi sekarang ini Luna sedang memperhatikan wajahnya. Mungkin karena Luna ingin mencoba mengingat apakah di masa lalu dia pernah berhubungan dengan seorang pria sehebat Raphael Wilson, padahal dia mendengar dari keluarganya kalau Raphael Wilson untuk pertama kalinya akan menginjakan kaki ke Indonesia. Jonathan segera melepaskan Luna, dia berjalan mundur 2 langkah untuk menjauhkan jaraknya dari wanita itu, karena pria itu merasa tidak nyaman ketika menyadari bahwa jarak mereka begitu dekat, apalagi jarak hidung mereka hanya terpaut jarak 10 cm saja. Jangan banyak bertanya, lakukan pekerjaan kamu sebagai seorang pembantu di mansion ini. Kamu harus memasak dan mencuci pakaianku. Luna masih tidak terima diperlakukan semena-mena oleh Jonathan. Aku gak mau. Aku tidak akan melakukannya. Jika kamu tidak mengerjakan apa yang aku lakukan, jangan salahkan aku untuk berbuat kasar padamu. Jonathan pun mencoba memberikan ancaman kepada Luna. Setelah berkata seperti itu, Jonathan pun segera pergi meninggalkan Luna. Dia tidak menggubris teriakan Luna. Aku tidak akan melakukannya. Aku tidak takut padamu. Luna sangat merasa kesal dengan sikap arogannya pria itu. Dia ingin sekali melemparkan kembali high heels ke kepala pria itu. Tapi dia harus menahan dirinya, dia takut Jonathan nekat menembak dirinya. Luna pun kini merasa frustasi, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Apakah dia harus melarikan diri tapi resikonya dia akan ditembak mati? Atau apakah lebih baik dia pura-pura patuh kepada Jonathan sambil memikirkan cara untuk keluar dari mansion ini? Luna menjadi teringat dengan harapannya ketika dia sedang berada di balkon kamarnya saat sebelum dia diajak pergi ke kafe oleh Selena. Malam itu Luna berharap agar datang seorang superhero untuk membawanya kabur dari pernikahannya bersama Arga, karena dia merasa ragu untuk menikah dengan Arga. Mungkin sepertinya harapannya terkabul, hanya saja Luna malah mendapatkan kesialan, karena orang yang membawanya bukanlah seorang superhero, melainkan seorang mafia. Melihat kekejaman seorang Jonathan ketika melihat pria itu menebak mati anak buahnya yang diduga sebagai seorang pengkhianat, Luna merasa yakin bahwa pria itu adalah seorang mafia. Astaga, padahal aku berharap akan ada seorang superhero yang datang untuk membantuku kabur dari pernikahan. Tapi mengapa malah mafia yang datang? Keluhnya. Luna pun bergidik ngeri membayangkan bagaimana kekejaman seorang mafia dari novel-novel yang sering dia baca. Seperti itulah Luna yang sekarang, dulu dia adalah seorang wanita yang tidak banyak bicara, angkuh dan arogan. Tapi sekarang dia telah berubah menjadi seorang wanita yang ceria, lemah lembut, dan lebih banyak bicara dibandingkan dirinya yang dulu. Bersambung 22.
Hari ini ada 20 orang anggota klan The Dragon yang sedang melakukan transaksi jual beli organ tubuh manusia bersama seorang pengusaha ilegal bernama Tuan Lord dari Kanada. Klan The Dragon memang termasuk sebuah organisasi mafia yang sangat sadis. Mereka melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan uang, termasuk melakukan penculikan terhadap anak-anak, lalu membawa organ tubuh mereka, dan menjualnya ke pelanggan dari berbagai negara. Kemudian Tuan Lord pun memberikan 15 buah koper yang berisikan uang kepada salah satu perwakilan dari klan The Dragon. Mereka melakukan transaksi di sebuah pelabuhan secara sembunyi-sembunyi. Namun, tiba-tiba saja datang sekelompok orang berpakaian serba hitam. Mereka semua turun dari sebuah truk yang baru saja tiba di pelabuhan tersebut. Kemudian mereka berlarian menyerang semua anggota klan The Dragon dan juga para anak buahnya Tuan Lord. Ternyata orang-orang yang melakukan penyerangan berasal dari klan Lucifer, yang dipimpin oleh Noah, kaki tangannya Jonathan. Dor, 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 suara tembakan terdengar bersahutan dan nyaring, mungkin karena para musuh tidak menduga akan adanya penyerangan, sehingga klan Lucifer sangat mudah untuk melenyapkan semua orang yang ada di sana. Sehingga Noah dan anggota klan Lucifer yang lainnya kini berhasil membawa semua uang milik klan The Dragon, sebanyak 15 koper. Kemudian Noah memberikan instruksi kepada semua anggota klan Lucifer untuk masuk kembali ke dalam truk. Ayo kita harus segera pergi dari sini. Baik, bos. Semua anggota klan Lucifer pun bergegas naik ke dalam truk. Kemudian Noah segera masuk ke dalam mobil. Dia duduk di kursi kemudi. Sambil menjalankan mobilnya, dia pun menghubungi Jonathan dengan menggunakan headset. Halo, Tuan. Kami sudah berhasil menggagalkan transaksi yang dilakukan oleh klan The Dragon dan Tuan Lord. Kami sudah membunuh mereka semua, dan kami juga telah membawa 15 koper uang milik klan The Dragon. Lapor Noah kepada sang Tuan Muda. Jonathan pun tersenyum puas mendengar apa sudah dilaporkan oleh Noah kepadanya. Dia hanya ingin memberikan say hello kepada Arga. Kemudian dia memberikan perintah kepada Noah, berikan semua uang itu kepada semua panti asuhan yang ada di kota ini. Baik, Tuan, jawab Noah dengan patuh. Noah teringat dengan pesan yang dikirim oleh Selena kepadanya. Oh iya, Tuan, tadi pagi saya mendapatkan pesan dari seorang wanita bernama Selena, dari perusahaan YBS. Dia bilang keluarga Sander mengundang Anda untuk makan malam bersama mereka. Jonathan tersenyum sinis. Seorang kakak ipar yang dulu selalu bilang jijik padanya dan selalu menyakitinya dengan berbagai macam hinaan yang sering dia lontarkan, kini telah menjadi terbalik. Wanita itu mengundangnya makan malam. Tentu saja dia tahu apa tujuan Selena mengundangnya makan malam, yaitu demi bisa bekerja sama dengan perusahaannya. Kemudian Jonathan pun berkata kepada sang kaki tangannya itu, abaikan saja. Aku ingin tahu sekeras apa keluarga Sander untuk mengemis-ngemis kepadaku. Baik, Tuan. Noah memang sang kaki tangan yang selalu patuh kepada Jonathan. Setelah memutuskan panggilan telepon dengan Noah, Jonathan kembali berkutat dengan pekerjaannya. Saat ini dia sedang berada di kantor Wilson Group. Jonathan menjadi teringat dengan Luna. Luna sedang apa sekarang? Bukan karena dia peduli kepada wanita itu, tapi karena harus memantau setiap pergerakannya. Jonathan pun mengecek rekaman CCTV yang ada di mansion melalui laptopnya. Asteris, Luna sudah memutuskan untuk menuruti apapun yang diperintahkan oleh Jonathan, karena dia tidak ingin mati penasaran. Luna tidak ingin mati dalam keadaan dia masih hilang ingatan. Luna harus tahu tentang semua masa lalunya, termasuk pria gendut yang sering muncul di dalam pikirannya itu. Siapa pria gendut itu? Mengapa selama 5 tahun ini dia tidak pernah muncul di kehidupan Luna? Walaupun rasanya mustahil, tapi mengapa di ingatannya yang masih seperti kepingan puzzle itu seakan menandakan bahwa Luna seringkali diam-diam memperhatikan pria itu. Dan hatinya merasa sakit jika bayangan pria itu muncul walaupun sekilas di dalam pikirannya. Luna tidak akan mati penasaran lagi kalau sudah bisa mengingat siapa pria gendut yang selalu muncul di dalam ingatannya. Karena itulah demi bertahan hidup, dia harus menuruti perintah pria arogan yang telah menculiknya. Sebelum beraktivitas, Luna merasakan dirinya sangat lapar, sehingga dia terpaksa harus memasak telur sendiri di dapur. Karena wanita itu sama sekali tidak bisa memasak. Luna bergegas mengambil teflon, dia memasukkan minyak ke dalam teflon. Kemudian Luna menceplok satu buah telur ke dalam teflon yang minyaknya sudah mulai panas dan berasap. Luna segera mencari penyedap rasa,
dia sama sekali tidak bisa membedakan antara gula dan garam. Wanita itu nampak kebingungan. Ah, sial, telurnya gosong. Luna mengeluh ketika melihat telurnya kegosongan. Mungkin saking laparnya, Luna terpaksa harus memakan telur ceplok yang gosong itu, walaupun dia merasa mual karena rasanya telurnya sangat manis. Rupanya dia malah memasukkan gula ke dalam telur tersebut. Huek, ingin sekali Luna mengeluarkan seluruh yang ada di dalam perutnya. Luna saja merasa mual dengan masakannya sendiri, bagaimana nasibnya nanti kalau ternyata Jonathan sangat kecewa dengan masakannya. Apa mungkin dia akan ditembak mati gara-gara masakannya tidak enak? Luna pun segera menulis dengan spidol di toples yang berwarna biru dengan tulisan garam, dan toples yang berwarna merah dengan tulisan gula. Luna masih bingung, dia tidak memiliki ide untuk memasak apa untuk Jonathan, sementara dia tidak memiliki pengalaman sama sekali untuk memasak. Sehingga Luna memutuskan untuk mencuci pakaian dahulu. Luna pun memasukkan semua pakaian kotor milik Jonathan ke dalam mesin cuci. Mulut Luna komat kamit menggerutu, padahal dia kaya, kenapa tidak mempekerjakan pembantu saja? Atau seharusnya dia segera menikah dengan tunangannya itu, biar ada wanita yang memasak dan mencuci untuknya, dan juga melayaninya. Luna pernah mendengar kabar tentang Raphael Wilson yang sudah bertunangan dari Selena. Karena Selena termasuk salah satu fans berat dari pengusaha kaya raya itu, sehingga sering mencari tahu apapun tentang Raphael Wilson. Luna menjerit begitu menyadari dia sedang memegang celana dalam berwarna hitam. Segera Luna lemparkan celana dalam tersebut ke mesin cuci. Mungkin untuk pertama kalinya dia melihat celana dalam seorang laki-laki, apalagi pasti bekas dipakai oleh Jonathan. Sampai wajah Luna merah merona membayangkan yang tidak-tidak. Sebesar apakah itu? Asteris. Mengapa dia harus berlagak sok polos sampai menjerit segala gara-gara melihat celana dalam? Padahal dia pasti sering melihat milik Arga. Gerutu Jonathan dengan nada kesal, pria itu masih saja memperhatikan Luna di balik rekaman CCTV tersebut. Tok, 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 Tuan, ada tamu dari YBS ingin bertemu dengan Anda. Suara ketukan pintu dan suara sang sekretaris itu membuat Jonathan terpaksa harus berhenti untuk mengintip Luna di balik rekaman CCTV yang ada di laptopnya. Katakan padanya aku lagi sibuk, tidak bisa diganggu, jawab Jonathan kepada sekretarisnya itu. Kemudian Jonathan pun tersenyum kecut, akhirnya dia pun bisa menjadi seseorang yang susah digapai oleh keluarga Sander. Tak lama kemudian terdengar suara kegaduhan di luar sana, mungkin karena Selena tidak terima dengan penolakan Jonathan untuk bertemu dengannya, sehingga para security terpaksa harus mengusir Selena dari kantor Wilson Group. Selena bersikeras untuk bisa masuk ke dalam ruangan CEO tersebut, dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa bertemu dengan sang pewaris dari Wilson Group itu. Tolong izinkan saya bertemu dengan Tuan Raphael, sebentar saja. Maaf, Anda tidak mendapatkan izin untuk bertemu dengannya, Nona Selena. Ucap salah satu security yang terpaksa harus menahan Selena agar tidak masuk ke dalam ruangan tempat Jonathan berada. Untuk pertama kalinya Selena diperlakukan seperti ini, seakan dia tidak memiliki harga diri. Tapi dia tidak rela jika Jonathan harus memilih perusahaan lain untuk bekerja sama dengan perusahaan Wilson Group itu. Jonathan pun menghela nafas dengan kesal karena suara kegaduhan itu sangat mengganggunya. Dia segera keluar dari ruangannya. Jonathan melihat Selena yang sedang ditahan oleh dua orang security. Kedua orang security segera melepaskan Selena begitu melihat Jonathan sedang berdiri menatap tajam ke arah mereka. Sementara Selena, wanita itu nampak mematung. Selena sangat terpukau dengan ketampanan sang pewaris dari Wilson Group itu, membuatnya ngiler. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa pria yang membuatnya terpesona itu adalah seorang adik ipar yang sering dia hina. Bahkan Selena selalu bilang sangat jijik setiap kali melihat wajah Jonathan. Bersambung 23. Di markas The Dragon, terlihat Arga yang begitu emosi, sampai dia melemparkan barang-barang yang ada di sekitarnya, membuat lantai di ruangannya itu telah dipenuhi dengan pecahan kaca. Nafasnya bergemuruh hebat, wajahnya merah padam, betapa murkanya dia saat ini setelah mendengar kabar dari Mark bahwa 20 orang anggota klan The Dragon telah diserang oleh sekelompok mafia, bahkan mereka telah mencuri uang miliknya. Membuat Arga mengalami kerugian yang sangat besar. Arf, brengsek, brengsek, siapa yang berani berbuat ulah padaku? Apa dia tidak tahu siapa aku? Kalau sampai aku bisa menemukannya,
aku pasti akan membunuh mereka semua termasuk ketua mafianya. Aku akan menjual organ tubuh mereka. Arga berkata sambil mengepalkan tangannya, dia sama sekali tidak peduli dengan kondisi tangannya yang telah terluka. Padahal Arga saat ini hatinya sedang tidak tenang, sampai sekarang dia masih belum bisa menemukan keberadaan calon istrinya itu, apalagi undangan pernikahan mereka telah disebarkan luaskan. Dan sekarang masalah muncul kembali dengan bertubi-tubi. Mark memberikan sebuah kalung yang dia temukan di pelabuhan kepada Arga, sepertinya mereka sengaja meninggalkan kalung ini, Tuan. Arga mengambil kalung tersebut dengan kasar dari tangan Mark. Dia mengerutkan keningnya begitu melihat ada bandol berbentuk iblis Lucifer. Lucifer, bukankah Lucifer adalah klan mafia dari Italia? Saya pernah mendengar tentang klan Lucifer, tapi sangat sulit untuk mendapatkan informasi tentang klan mafia itu, mereka sangat kuat. Hanya saja saya mendengar bahwa ketua mafia klan Lucifer adalah seorang pria yang sangat kejam. Mark memberikan sedikit informasi yang diketahui tentang klan Lucifer kepada bosnya. Arga terdiam, dia merasa bahwa dia tidak pernah berhubungan dengan klan mafia bernama Lucifer itu, dan tidak pernah memiliki masalah dengan mereka. Tapi mengapa klan Lucifer tiba-tiba menyerangnya? Kamu harus cari tahu pemimpin klan itu. Mengapa klan sebesar itu harus menyerang kita? Arga memberikan perintah kepada sang kaki tangannya. Dia merasa curiga apakah mungkin Luna diculik oleh klan Lucifer, karena itu dia mendapatkan kesulitan untuk menemukan calon istrinya itu. Tapi Arga tidak mengerti, dia sama sekali tidak merasa pernah berurusan dengan klan Lucifer. Karena bisnis ilegal yang mereka kerjakan berbeda. Baik, Tuan. Mark pun menganggukkan kepalanya. Drur, drur, drur. Ponsel Arga bergetar, dia segera merogoh saku celana yang dia kenakan, lalu membawa ponselnya. Dia pun menghela nafas dengan berat begitu melihat siapa orang yang menghubunginya, siapa lagi kalau bukan sang calon mertua. Asteris. Setelah pergi dari markas The Dragon, Arga pun kini menemui Tuan Abian di kantor YBS. Maafkan saya, Om. Saya belum bisa menemukan keberadaan Luna. Saya sangat sedih, dan saya tidak bisa makan dan tidur dengan tenang karena selalu memikirkan Luna. Sampai kapanpun saya pasti akan terus mencarinya. Saya hanya ingin menikah dengan Luna, Om. Lirih Arga dengan wajahnya yang terlihat sangat menyedihkan. Tuan Abian merasa terharu mendengar perkataan calon menantunya itu. Dia memang tidak akan pernah menyesal menjadikan Arga sebagai calon suaminya Luna. Apalagi Om. Om sangat terpukul telah kehilangan Luna. Hidup Om sangat tidak tenang sebelum bisa menemukan keberadaannya. Om juga akan terus mencari keberadaan Luna. Bahkan Om sudah melaporkannya pada polisi. Arga pun menganggukkan kepalanya. Iya, Om, kita jangan pernah berhenti untuk mencari keberadaannya. Tuan Abian terdiam sejenak. Dia mencoba untuk merangkai kata untuk menagih janjinya Arga yang mengatakan akan memberikannya uang sebanyak 20 triliun kepadanya. Setelah perusahaan dipimpin sementara oleh Selena, saham dari berbagai perusahaan milik YBS mulai mengalami kemerosotan drastis. Usia Tuan Abian sudah mulai menua, sehingga dia sudah tidak mampu untuk memimpin perusahaan lagi, sehingga dia mempercayakan Selena untuk memimpin YBS untuk sementara, selama Luna amnesia. Tuan Abian sama sekali tidak bisa menyalahkan Selena terhadap apa yang terjadi pada perusahaannya sekarang. Karena dia tahu Selena sudah berusaha keras untuk memimpin perusahaan dengan baik. Hanya saja dia tidak bisa sehebat Luna dalam memimpin perusahaan. Arga pun menghela nafas berat, dia terpaksa harus mengingkari janjinya kepada calon mertuanya itu, karena uang yang dia dapatkan dari Tuan Lord malah dicuri orang para anggota klan Lucifer. Maafkan saya, Om, saat ini perusahaan saya telah mengalami kerugian yang cukup besar, karena itu untuk saat ini saya tidak bisa membantu Om. Arga berkata sambil menundukkan kepalanya, pria itu terlihat sangat frustasi sekali. Tuan Abian sebenarnya sangat kecewa karena Arga telah mengingkari janjinya. Tapi dia mencoba untuk menyembunyikan rasa kecewanya itu. Iya, tidak apa-apa, Arga. Om turut prihatin atas kerugian yang kamu alami. Tuan Abian sangat berharap Selena bisa menarik perhatian Raphael Wilson, agar Raphael Wilson mau bekerja sama dengan perusahaannya. Bahkan dia berharap hubungan dia dengan Raphael Wilson bukan sebatas partner kerja saja, tapi juga sebagai mertua dan menantu. Siapa tahu harapan Selena terkabul untuk bisa membuat Raphael Wilson jatuh cinta kepada anak tirinya itu. Asteris. Sementara itu di perusahaan Wilson Group,
Pada akhirnya Selena telah diberikan izin oleh Jonathan untuk berbicara berdua dengannya di ruangan CEO yang ada di kantor Wilson Group itu. Tanpa diduga, Selena tiba-tiba saja duduk di samping Jonathan yang sedang duduk di kursi sofa. Wanita itu berusaha keras untuk bisa menarik perhatian dari sang pewaris perusahaan Wilson Group itu. Selena mencoba memberikan senyuman termanisnya untuk pria tampan yang sedang duduk di sampingnya itu. "Saya sering sekali mendengar apapun tentang Anda, Tuan Rafael. Anda adalah seorang pengusaha yang hebat dan mengagumkan. Bahkan Anda berhasil menjadikan Wilson Group sebagai perusahaan nomor 1 di dunia." Rafael hanya tersenyum kecut mendengar pujian yang dilontarkan oleh seorang wanita yang statusnya masih menjadi kakak iparnya itu. Selama identitasnya telah diganti menjadi Rafael Wilson, dia sering mendapatkan pujian seperti itu dia banyak wanita. Rasanya memang sangat mustahil jika ada seorang wanita bisa jatuh cinta kepada sosok dirinya yang dahulu. Seorang pria miskin, gendut, dan buruk rupa. Bahkan seorang wanita yang berstatus sebagai istrinya pun telah tega mencampakkannya dan membiarkan adiknya mati, padahal Jonathan dipenjara demi melindungi Luna. Walaupun hati Jonathan saat ini diliputi rasa benci yang begitu dalam terhadap keluarga Sander dan Arga, tapi dia tidak boleh menunjukkan jati diri dia yang sebenarnya. Walaupun nama Jonathan sampai kapanpun masih tetap ada di hatinya, karena nama itu adalah kenang-kenangan dari sang ibu. Karena Jonathan tidak menggubris perkataannya, Selena pun berkata kembali, "Perkenalkan, saya Selena dari YBS. Kebetulan adik saya, Luna Sander, CEO dari YBS sibuk dengan proyek besar di luar negeri, sehingga saya yang harus memimpin perusahaan YBS Indonesia untuk sementara. Saya harap Anda bersedia bekerja sama dengan perusahaan YBS." Jonathan memang sangat tahu bahwa hubungan Luna dan Selena tidak pernah akur, mereka sering berselisih paham. Namun, mengapa tiba-tiba Luna mengizinkan Selena untuk menggantikan posisinya walaupun untuk sementara? "Saya belum bisa memutuskan untuk bekerja sama dengan perusahaan yang mana," jawab Jonathan dengan ekspresinya yang dingin. Melihat sikap Jonathan seperti itu justru membuat Selena semakin tertantang untuk bisa memilikinya. Pandangannya tidak bisa lepas, ingin selalu memandangi betapa tampannya seorang pria bernama Rafael Wilson itu. "Ayahku ingin sekali bertemu dengan Anda. Sebuah kehormatan bagi kami jika Tuan Rafael bersedia untuk datang ke acara makan malam di mansion kami." "Biar aku pikirkan." Setelah berkata seperti itu, Jonathan meneguk minuman yang tersedia di atas meja. Selena memperhatikan Jonathan yang sedang minum, jakun pria itu naik turun sangat menggoda. Selena menelan selaiva melihatnya, dia tak dapat membayangkan bagaimana gagahnya jika dia berada di bawah kungkungan pria tampan itu. Selena yakin, suatu hari nanti dia pasti bisa menaklukkan seorang Rafael Wilson, dan pria itu akan tergila-gila kepadanya. Bersambung 24. Jonathan sebenarnya ingin bersikap masa bodoh dengan semua masalah yang dialami oleh keluarga Sander. Dia sudah tidak peduli lagi dengan masalah apapun yang dihadapi oleh Luna. Akan tetapi dia sangat penasaran, mengapa Luna bisa mempercayai Selena untuk menggantikan dirinya sementara menjadi pemimpin di YBS Indonesia. Apakah selama 5 tahun belakangan ini hubungan Luna dan Selena sudah mulai membaik? Ataukah mungkin ada faktor lain yang membuat Selena harus menjadi CEO sementara di perusahaan YBS? Jonathan pun menghela nafas dengan susah payah, dia memperhatikan suasana jalan raya yang telah dilewati oleh mobil yang dia tumpangi. Jonathan masih ingat dengan kejadian 6 tahun yang lalu, yang pada akhirnya telah membuat dia masuk ke kehidupan keluarga Sander. Sungguh dia sangat menyesal telah menerima tawaran Luna kala itu. Flashback on. Saat itu Jonathan sedang termenung sendirian di halte bus, pria itu sedang berpikir keras bagaimana caranya untuk mendapatkan uang yang banyak agar bisa membayar biaya perawatan adiknya di rumah sakit. Namun, tiba-tiba saja sebuah mobil mewah berhenti di depannya. Jonathan sangat tahu siapa pemilik mobil mewah tersebut, dia adalah anak dari pemilik perusahaan YBS, tempat dia bekerja. Seorang wanita yang telah membuat Jonathan jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi Jonathan tahu diri siapa dirinya, dia hanya bisa mengagumi Luna dari kejauhan. Luna pun keluar dari mobil mewahnya, dia berdiri di hadapan Jonathan yang sedang duduk di halte bus. Sambil menyilangkan tangan di dada, wanita itu berkata dengan nada angkuh, "Apa kamu mau menikah denganku?" Jonathan terperangah mendengarnya, apakah dia tidak salah mendengar apa yang dikatakan oleh Luna?
Seorang wanita cantik dan kaya raya seperti Luna mengajak dirinya untuk menikah. Jangan GR dulu, aku akan dijadikan CEO jika aku bisa menikah di tahun ini. Karena itulah aku membutuhkan bantuan kamu. Masalah pekerjaan, kamu tenang saja. Aku akan menarik ucapanku untuk memecat kamu, dan aku akan membayar berapapun yang kamu mau. Saat itu Luna berkata kepada Jonathan dengan sikapnya yang angkuh dan dingin. Flashback off. Jonathan sangat menyesali keputusannya. Seandainya dulu dia menolak tawaran Luna yang ingin menjadikan dia sebagai suami bayarannya, mungkin dia tidak akan pernah masuk ke dalam kehidupan keluarga Sander yang mengerikan untuknya. Jonathan selalu diperlakukan seperti sampah dan selalu mendapatkan hinaan dari keluarga sang istri. Mereka selalu memandangi Jonathan dengan penuh rasa jijik. Kemudian Jonathan melirik kepada Noah yang sedang menyetir mobil. Dia ingin memberikan perintah kepada sang kaki tangannya itu. Tolong kamu cari tahu tentang proyek apa saja yang dikelola oleh YBS di luar negeri. Jonathan hanya ingin tahu sesibuk apakah Luna di luar negeri dan proyek apa yang sedang dikerjakan oleh Luna sampai menjadikan Selena sebagai pemimpin sementara di perusahaan YBS yang ada di Indonesia, kantor pusat perusahaan YBS itu. Sepenting itukah proyek tersebut sampai Luna harus menjadikan Selena sebagai CEO sementara dengan alasan Luna jarang berada di Indonesia? Baik, Tuan, jawab Noah dengan patuh. Setelah sampai di mansion, Jonathan merasakan dirinya sangat lapar. Dia ingin tahu Luna memasak apa saja untuknya. Dia memang belum sempat memperhatikan Luna lagi di balik rekaman CCTV yang ada di laptopnya itu. Kemana tuh anak? Apa dia sedang sibuk membersihkan mansion ini? Jonathan sama sekali tidak peduli Luna sedang melakukan apa sekarang ini. Yang pasti Luna tidak akan mungkin bisa melarikan diri dari mansionnya. Begitu Jonathan masuk ke ruang makan, dia terperangah ketika melihat di ruang makan hanya terdapat sebuah telur ceplok gosong di atas meja makan, tidak ada makanan yang lain lagi. Selama seharian memasak dia hanya memasak telur ceplok gosong untukku. Jonathan terlihat sangat kesal sekali. Namun, dia menjadi penasaran, bagaimana rasanya masakan istrinya itu. Sepertinya telur ceplok gosong ini adalah masakan perdana Luna untuknya. Dengan ragu-ragu Jonathan mencoba mencicipi telur gosong buatan Luna. Mualnya bukan main, Jonathan segera berlari ke wastafel untuk mengeluarkan makanan yang terasa sangat mengerikan itu. Ternyata Luna sedang mandi, sambil mandi wanita itu pun tertawa sambil menggosok seluruh tubuhnya dengan sabun, lalu membasahi tubuhnya dengan air shower yang mengalir deras. Pasti dia sedang memakan telur ceplok gosong buatanku. Luna sengaja membuat telur itu keasinan. Siapa tahu Jonathan kapok menyuruhnya memasak. Bagi Luna dapur adalah tempat yang paling horor. Lebih baik dia ditugaskan pekerjaan lain daripada harus memasak. Dia pikir dia itu siapa bisa memperlakukan aku seenaknya. Aku bukan orang yang gampang ditindas. Ucap Luna kembali sambil tertawa kecil. Setelah selesai membersihkan tubuhnya, Luna pun menutup tubuhnya dengan handuk berwarna putih dari dada sampai ke atas lutut. Luna keluar dari kamar mandi dengan cara berjalan mengendap-endap menuju kamarnya. Sebelum mandi, Luna memang sudah mencuci dahulu pakaian yang dia kenakan sampai pakaiannya benar-benar kering, karena Jonathan sama sekali belum menyediakan pakaian baru untuknya. Luna pun segera masuk ke dalam kamar dan menutup pintunya, kemudian dia mengunci pintu tersebut. Luna takut tiba-tiba Jonathan masuk ke dalam kamarnya, yang padahal sebenarnya Jonathan bisa masuk ke dalam kamar Luna kapan saja, karena dia pun memiliki kunci kamarnya Luna. Begitu Luna membalikkan badan, dia terperanjat ketika melihat Jonathan yang sedang duduk di pinggir ranjang sambil menyilangkan tangan di dada. Sebenarnya Jonathan pun sama terkejutnya, padahal dia saat ini ingin marah kepada Luna, tapi pria itu merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam dirinya begitu melihat penampilan Luna. Matanya menelisik penampilan Luna dari ujung kaki ke ujung kepala. Luna hanya mengenakan handuk menutup area dada sampai ke atas lutut, apalagi belahan dadanya terlihat sangat jelas sekali. Sampai Jonathan menelan saliva dengan bersusah payah melihatnya, rahang pria itu pun mengeras. Padahal dia sangat merasakan lapar sekali, tapi mengapa malah disuguhkan dengan pemandangan yang membuatnya panas dingin. Bersambung 25 di Italia, tepatnya di salah satu restoran mewah milik Wilson Group. Saat ini Tuan Stephen sedang makan bersama dengan keluarga Marino, keluarga dari tunangan putra kandungnya, yaitu Grace Marino.
Karena keluarga Marino pernah tinggal di Indonesia cukup lama, sehingga mereka masih fasih berbicara bahasa Indonesia. Saya dengar Rafael sedang menjalankan bisnisnya di Indonesia, tanya Tuan Joseph Marino kepada calon besannya. Keluarga Marino sama sekali tidak tahu tentang masa lalu Jonathan, termasuk status Jonathan yang masih memiliki seorang istri. Karena Tuan Stephen tidak akan pernah menganggap Luna sebagai menantunya, apalagi kalau sampai memiliki besan seperti Abian Sander. Tuan Stephen sangat membenci semua anggota keluarga Sander karena sudah berani memperlakukan putra tunggalnya seperti sampah. Tuan Stephen pun menjawab pertanyaan dari calon besannya itu. Ya, benar, Wilson Group memiliki misi untuk bisa memiliki anak perusahaan di semua negara di dunia ini. Kebetulan bulan ini adalah jadwal Rafael untuk mengurus perusahaan di sana. Kapan Rafael melamar putriku? Tanya Tuan Joseph kembali kepada Tuan Stephen. Secepatnya, setelah Rafael kembali ke Italia, anak kita akan segera dinikahkan. Tentu saja pernikahan mereka harus dilaksanakan dengan megah dan meriah, dan kita akan mengundang semua pengusaha di seluruh dunia. Jawab Tuan Stephen. Grace tersenyum lebar, dia sangat menantikan hari di mana dia dan Jonathan bisa menjadi sepasang suami istri. Walaupun dulu pergaulannya dengan semua mantannya sangat bebas, tapi begitulah kehidupan di Italia. Hanya dengan Jonathan saja dia tidak pernah melakukannya, sulit sekali untuk menaklukkan hati pria itu. Kemudian Grace pun ikut berbicara, dia berkata dengan nada manja kepada ayahnya. Dad, apa aku boleh menyusul Rafael ke sana? Aku sangat rindu padanya. Tuan Joseph pun menanggapi perkataan putri kesayangannya itu. Nanti saja kalau kamu sudah bisa menyelesaikan semua pekerjaan kamu, kamu boleh pergi ke sana. Pekerjaan kita di kantor sangat banyak sekali, Grace. Grace pun memanyunkan bibirnya, padahal dia ingin buru-buru sekali bertemu dengan Jonathan. Dia adalah tipe wanita pecemburu dan sangat manja, dan tentu saja dia sangat mencintai Jonathan. Walaupun Jonathan sering mengabaikannya, Tuan Stephen hanya tersenyum tipis, dia merasa putranya sangat beruntung telah bertunangan dengan Grace. Karena dia tahu bagaimana perasaan Grace kepada putra kandungannya itu. Walaupun dia tahu mungkin Jonathan belum bisa mencintai Grace, Tuan Stephen yakin suatu saat nanti Jonathan pasti akan membuka hatinya untuk sang tunangannya itu. Setelah selesai makan bersama dengan keluarga Marino, Tuan Stephen segera pulang ke mansion. Kemudian dia memberikan sebuah perintah kepada Matteo. Aku ingin kamu diam-diam mengawasi Rafael. Jangan sampai dia masih berhubungan dengan wanita itu, sampai kapanpun aku tidak akan pernah rela jika putraku harus berhubungan lagi dengan keluarga Sander. Matteo pun mengangguk dengan patuh. Baik, Tuan. Tuan Stephen pun berkata kembali. Jika Rafael tidak sanggup untuk membunuhnya, biar kamu saja yang bunuh wanita itu. Baik, Tuan. Akan saya laksanakan. Matteo memang seorang kaki tangan yang sangat patuh terhadap tuannya. Dia akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Tuan Stephen. Tuan Stephen hanya ingin melakukan yang terbaik untuk putranya. Yang dia harapkan Jonathan bisa bangkit dari masa lalu, menghancurkan semua orang yang pernah melakukan kesalahan-kesalahan kepadanya, dan melupakan masa lalunya itu. Sebagai seorang ayah, Tuan Stephen pasti sangat terluka dan marah dengan apa yang telah dialami putranya. Karena itulah dia sangat membenci semua keluarga Sander. Dan dia menginginkan yang terbaik untuk Jonathan. Termasuk mencarikan untuknya calon istri, yang pantas dan layak untuk putranya. Dia tidak akan pernah merestui jikalau sampai Jonathan kembali bersama istrinya itu. Bersambung.